Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Eee, Akhirnya UTS terlewati, ya. Walaupun ya mata kuliah IMK nggak ada UTS ya, tapi, saya yakin kawan-kawan juga cukup terporsir di mata kuliah yang lain, mungkin agak nge-hang, dalam arti kemarin IMK tuh sampai mana ya? Ya nggak apa-apa gitu. Nah, di kesempatan ini aku mencoba sedikit, mens Men-starter tuh apa ya biasanya ya, menyalakan kembali gitu ya, menyalakan kembali mengenai ulasan tentang interaksi manusia dan komputer. Nah, ada 3 step yang menjadi agenda pada pekan ini, tapi untuk video ini ya, video ini aku hanya akan menjelaskan secara garis besar terkait yang step yang ke-10, yaitu yang internasionalisasi serta aksesibilitas. Nah, maksudnya apa tuh, Pak? Tapi untuk yang step 11, 12 tidak akan aku jelaskan secara detail, hanya yang sepintas-sepintas saja gitu. Sehingga kawan-kawan harapannya juga punya kesempatan untuk mencari dari sumber-sumber lain, tidak hanya terpaku apa yang disampaikan oleh dosennya. Nah, oke, ada 3 istilah yang menjadi isu utama di dalam step yang ke-10 ini. Apa saja itu? Pertama, masalah internasionalisasi. Yang ini terus terang, percaya nggak percaya memang ini adalah istilahnya. Mungkin kawan-kawan, "Pak, jangan aneh-aneh, Pak." Aku nggak aneh-aneh, ini memang istilahnya, yaitu lokalisasi, ya. Eee, Walaupun memang dalam beberapa kasus orang mengenal istilah ini konotasinya buruk, padahal yang dimaksud lokalisasi itu maknanya dalam, dalam konteks interaksi manusia komputer, itu kebalikan dari internasionalisasi. Makanya yang terakhir itu aksesibilitas. Nah, ini kalau kita bahas slide-nya ya, slide-nya ada berapa halaman sih? Ada 56 halaman, jelas. Pak IV masa diterangin satu-satu? Ya tentu saja tidak. Nah, fokus utama dari internasionalisasi ini adalah ketika kawan-kawan memiliki sebuah aplikasi yang tadinya pengguna aplikasinya itu hanya terbatas di satu negara. Kemudian atas nama bisnis, kawan-kawan siap untuk go internasional. Orang-orang dari berbagai kawasan negara di luar negara asal ini memiliki kesempatan untuk mengakses. Nah, contoh yang paling real adalah ketika kita melihat aplikasi contoh ya, paling enak itu mengasih contoh, karena kalau udah contoh kan sesuatu yang ada wujudnya gitu ya. Nah, contohnya aplikasi Gojek. Nah, aku bukan promosi loh ya, disclaimer dulu nih. Semua yang merek aku sebutkan di dalam, eee, video ini, tujuannya hanya sebagai proses pembelajaran saja. Nah, Gojek. Gojek ini kan sebetulnya aplikasi yang dibuat oleh orang Indonesia, ya, dan kalau kawan-kawan cek, menggunakan bahasa aslinya Indonesia. Tapi sadar tidak sadar, ketika kawan-kawan menggunakan aplikasi aplikasi Gojek gitu ya, ini sebetulnya ada opsi untuk menggunakan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu dipergunakan juga di dalam Gojek, dalam rangka internasionalisasi. Artinya orang yang tidak berasal dari negara asalnya, dalam hal ini Indonesia, itu juga dapat mengakses aplikasi ini. Meskipun ya, meskipun, eee, aplikasi tersebut aslinya hanya untuk orang Indonesia pada awalnya, tapi karena dikembangkan untuk orang dari berbagai negara, maka dilakukan proses internasionalisasi. Biasanya internasionalisasi itu kata kunci yang paling utamanya ada pada, eee, ada pada bahasa. Tapi sebetulnya tidak hanya bahasa, ya. Aku ambil contoh ini ada sebuah website lain, eee, Thai Thai Airways, bacanya benar apa ya? Thai Thai atau aku terus terang nggak terlalu paham cara membaca nama negara ini ya. Nah,
Ini sebenarnya sudah contoh yang komplit sih, ada internasionalisasi, ada lokalisasi. Nah, kita yang internasionalisasi dulu kawan-kawan, ya. Ketika kita memilih Inggris, ya, Inggris ini menjadi bahasa yang disepakati bahwa ini adalah bahasa yang diterapkan di berbagai negara, ya, secara ini menjadi bahasa internasional. Karena itu ketika kita melihat sebuah aplikasi Thai Airways, ini aplikasi aslinya punyanya orang Thailand, ya. Orang Thailand itu yang aku sebagai orang Indonesia taunya cuma Kapun Khan gitu kan. Nah, sama apa namanya berantem-berantem yang di apa Thai boxing-nya tuh keren kan. Nah, mereka punya aplikasi Thai Airways. Nah, mereka sadar mungkin aja menggunakan bukan hanya mungkin ya, sudah bisa dipastikan menggunakan aplikasi Thai Airways ini setara dengan Garuda versi sana, Garuda versi Thailand, pengguna dari berbagai negara kan banyak tuh. Maka mereka menyediakan bahasa Inggris sebagai konsep internasionalisasi. Ya, kita bisa memilih bahasa Inggris. Ya, ini malah ada opsi global itu kan. Nah, internasionalisasi itu sebenarnya tidak cuma bahasa Inggris. Nah, contoh lain yang dimaksud dengan internasionalisasi itu ada pada ini masih terkait bahasa, yaitu pada bentuk huruf. Nah, di dunia ini huruf itu tidak cuma huruf Latin yang ada tulisan nih, where we fly, travel information, destination, holiday package. Nah, tidak hanya itu, ada juga aksara Thailand. Nah, aksara Thailand, Pak, yang diriku dan dirimu kita sama-sama tidak ada yang bisa membacanya gitu ya. Nah, jadi websitenya sendiri aslinya nih, kalau menggunakan bahasa Thailand, kayak agak lebih. Nah, ini nggak ada yang bisa baca kan? Pak, itu artinya fly all over Thailand, worryless with Thai smile. Nah, iya, ini kan terjemahannya. Tapi yang di atasnya kan kata-kata aksara aslinya kita nggak ngerti apa yang dimaksud. Maka website itu melakukan internasionalisasi. Istilahnya ini kan yang digunakan ada book, before you fly, during your trip, travel information. Gitu kan. Nah, book, check-in, timetable, flight status, my booking, additional service. Ini adalah salah satu wujud internasionalisasi, gitu kan. Nah, kebalikan dari internasionalisasi, ada yang namanya lokalisasi. Kalau internasionalisasi adalah ketika ada aplikasi yang tadinya tuh konteks aplikasinya, konteks interaksinya, bahasa, tulisan, tata letak itu khas negara tersebut, ya. Kemudian internasionalisasi adalah dibuat menjadi tampilannya udah versi internasional. Nah, tapi ketika aplikasi tersebut menyediakan, ya, aplikasi tersebut menyediakan sebuah gaya, ya, sebuah model, ya, sebuah model yang spesifik ke negara atau budaya tertentu di luar bahasa Inggris dan di luar negara asli tersebut, itu yang dimaksud dengan lokalisasi. Contohnya nih, ini aplikasi Thai Airways ya. Aku pilih Indonesia, coba kita lihat. Oh, jangan-jangan nggak ada? Oh, ada. Harus ada lah. Tetangga masa nggak ada? Kita lihat. Wah, rencanakan penawaran, pemesanan, pengaturan. Nah, tapi di sini kan mungkin kawan-kawan timbul pertanyaan, Pak, ini kenapa check-in, timetable, flight status, my booking, more service ini menggunakan bahasa Inggris, Pak? Katanya Indonesia, Pak. Nah, ada beberapa sebab. Pertama, mungkin untuk konteks penerbangan, boleh jadi negara tersebut istilah penerbangannya kalau pakai bahasa asli di negara tersebut, itu justru kurang populer. Tidak sepopuler istilah bahasa Inggris. Nah,
Ini kalau My Booking ini kita ganti dengan apa, pesananku, lebih banyak layanan, status penerbangan, bukannya kita tidak menghargai bahasa Indonesia ya, tapi dari keakraban istilah, kita cenderung yang versi bahasa Inggris, gitu. Karena itu dalam beberapa kasus memang lokalisasi itu tidak dilakukan secara sepenuhnya. Lokalisasinya sifatnya itu hanya di istilah-istilah yang di negara tersebut, istilah itu memang lazim dipakai. Nah, sampai di sini kawan-kawan ada pertanyaan enggak? Loh, Pak, ini kan rekaman. Kalau mau nanya gimana? Mau tanya boleh lewat komen, boleh juga lewat forum yang di LMS. Gitu. Nah, kalau ada yang masih bingung tentang internasionalisasi, oh ya, internasionalisasi tadi aku bilang identik dengan bahasa ya. Sebetulnya enggak juga ya. Tidak semuanya itu harus di sisi bahasa doang. Nah, contoh, King Abdul Aziz University. Nah, aku mencoba memberikan contoh yang cukup ekstrim. Nah, ini ada sebuah website. Nah, kita masuk, ini udah langsung home English. Ya, kita masuk udah home English. Ini sudah ada tanda-tanda internasionalisasi. Dan memang ketika kita masuk, huruf Arabnya itu kan hanya ada di logo kampusnya. Tapi di sini tulisan academics. Academics-nya kan tidak ditulis alif, kaf, dal, mim, CS itu pakai apa kalau bahasa Arab, kalau aksara Arab ya gitu. Jadi intinya itulah. Nah, kawan-kawan kalau cermat ya, aku ingin mengajak kawan-kawan membandingkan website ini ketika versi bahasa Inggris ya, versi internasionalisasi dengan versi aslinya. Nah, kita bandingkan. Mungkin ini agak loading ya. Sabar. Oke. Sudah mulai. Nah, sudah muncul di layar kawan-kawan? Nah, di sebelah mana apa bukan huruf ya, di sebelah mana keaslian website ini dari sisi konteks budaya? Apakah dari sisi bahasa? Betul. Salah satunya tulisan, ya. Tulisannya apa nih? Apakah ini dibaca academics? Sepertinya iya, ini kan alif lam al academics mungkin gitu ya, mungkin. Nah, tapi kalau kawan-kawan cermati, kalau masih ingat ya, tadi tulisan academics itu ada di sebelah mana? Apakah kalau lihat layarnya ya, lihat layar kawan-kawan, apakah di sebelah kanan? Buat yang masih ingat, enggak Pak. Tadi itu tulisan akademik, itu di sebelah kiri Pak. Sekarang kok di sebelah kanan? Oke, kita lihat versi bahasa Inggrisnya. Ya. Mana? N, EN itu kan English biasanya. Kalau nggak EN biasanya bendera Inggris. Nggak ada di sini. Kemana? Pindah. Ya. Jadi kalau kita cermati gitu ya, orang melakukan opsi penggantian bahasa itu biasanya di pojok kanan atas kalau website. Buat yang masih ingat tadi waktu yang Thai Airways itu juga di sebelah kanan atas. Tapi kenapa kalau Arab itu sebelah kiri? Ya, ganti bahasa sebelah kiri. Jawabannya karena orang Arab ya atau masyarakat yang menggunakan aksara Arab, mereka membaca itu bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Karena itulah ini bahasanya mungkin agak unik ya. Layout-nya jadi di-flip tuh. Jadi dicerminkan, ya, dicerminkan. Yang tadinya search itu di sebelah kanan, ya, aku kasih lihat versi bahasa Inggris, search di sebelah kanan,
pemilihan bahasa ini kan Ain ini kan maksudnya Ain itu kan Arab, FR itu Prancis, ES itu Spanyol. Nah, akademik perhatikan, akademik ada di sebelah kiri. Nah, ini ada university, KAU Management, Facilities. Tapi kalau kita pilih versi bahasa Inggris, jadinya seperti ini. Ya, Al Academics. Dan menu yang tadinya sebelah kiri pindah ke kanan. Search, pemilihan bahasa yang tadinya sebelah kanan pindah ke kiri. Jadi layout juga terpengaruh, kawan-kawan. Nah, kemudian ini contoh lokalisasi yang sampai di sini dulu. Aku mau mencoba menunjukkan, Pak, ini ada FR, ada ES. Ini yang termasuk apa? Ini websitenya yang punya orang, ini website aslinya Arab. Tiba-tiba menyediakan sebuah opsi bahasa, ya, sebuah opsi bahasa, opsi model. Ya, mungkin kalau bahasa nanti kawan-kawan mengartikan internasionalisasi itu hanya bahasa, padahal tidak. Jadi ada sebuah konsep mengacu ke budaya, penyesuaian budaya, tapi bukan bahasa Inggris dan bukan negara asal, yaitu lokalisasi. Di sini pilihannya ada Prancis, ada Spanyol, ES, Espanya. Oh ya nih, ngomong-ngomong ini kalendernya kan juga kalau dilihat kan beda kan. Kalendernya ini kan menggunakan tanggalan Arab, gitu kan. Jadi kalau kita lihat tanggal 26, ya, kemudian bulannya apa nih? Betul sekali tulisannya. Robiul Awal, kan. Di tanggal 26 Rabiul Awal 1442. Mohon maaf mungkin buat yang tidak tahu, jadi kalau di Arab itu mereka kalendernya ada dua, ya, ada kalender sama, kalender Masehi seperti kita gunakan, tapi ada juga kalender tahun Islam. Saat ini tahunnya 1442. Nah, tapi tadi kalau kita menggunakan bahasa Inggris, apakah 1442? Jawabannya tidak, kawan-kawan. Tapi 12, 11, 20, 20. Jadi itu sebagai bukti bahwa eh, internasionalisasi, ya, itu tidak hanya mengubah bahasa asli ke bahasa Inggris, enggak, ternyata layout juga mungkin berubah. Layout, kemudian tanggal juga berubah. Selain itu apa kira-kira yang berubah? Kalau e-commerce kelihatan banget tuh. Contohnya, aku ingin terbang ke angkasa. Aku ingin pesan tiket, misalnya Aero, soal ini adalah Qatar Airways. Pak, kenapa Qatar Airways? Ya, karena Qatar Airways itu kan sponsor Barcelona ya. Tim maafnya. Oke, ini kita simulasi, nggak pesen beneran ya, nggak pesen beneran. Ya. Terus terang aja, kalau lihat website itu memang mencerminkan suasana nanti kalau kawan-kawan terbang lah ya. Kalau lihat website ini kan kelihatan mewah. Qatar Airways merupakan salah satu maskapai yang cukup mahal itu kan. Secara desain aja udah kelihatan. Desain website loh ya. Aku ingin berangkat dari Doha, nah, misalnya ke Abu, apa sih namanya? Jeddah. Yang ada ya? Eh, Moskow aja lah. Moskow. Tanggal ceritanya one way kali. Pertama-tama mereka menggunakan bahasa Inggris, artinya kan internasionalisasi ya.
Oke, ternyata tidak. Oke, coba. Nggak masalah. Oh, untung sudah disiapkan rencana cadangannya. Jadi ini ada website TripAdvisor. Nah, website TripAdvisor ini website yang menyediakan informasi tentang objek wisata, jalan-jalan. Nah, salah satunya mereka juga menyediakan informasi mengenai kalau objek wisata ini harganya berapa. Nah, untuk urusan harga, mereka juga menyediakan pilihan. Kita mau melakukan lokalisasi, ya, lokalisasi terhadap eh, informasi masalah harga itu menggunakan mata uangnya siapa. Ada dolar Amerika, British pound sterling, Great Britain pound sterling, GBP, Euro, Canadian dollars, CHF, aku lupa singkatannya. Kenapa CH aku nggak tahu nih. Dan seterusnya. Indonesia kayaknya ada deh. IDR. IDR mana IDR? Negara kesayangan kita semua. Belum muncul. Kelewat. Belum juga muncul. Ini dia. Nah, negara kesayangan kita. Indonesian rupiah, mata uang kesayangan kita, dan ternyata ada opsinya. Dan kalau kita lihat banyak sekali kan, Kroatian kuna, Haitian Gordes, Hungarian Forint, New Israel Shekel, Guyana Dollars, Guatemalan Quetzal, gitu kan. Nah, jadi komplit. Ini salah satu contoh lokalisasi. Jadi lokalisasi itu nggak hanya sekadar ada bahasa Indonesia, ada bahasa Thailand, tapi mungkin juga menyinggung masalah layout, mungkin juga menyinggung masalah huruf. Kalau huruf itu udah termasuk bahasa sebetulnya. Atau mungkin pembayaran. Nah, yang menarik nih, contoh, ini lokalisasi yang cukup keren sih menurutku. Tapi kalau terus terang aja, kalau yang Gojek aku belum pernah ngerasain. Dikatanya gini, Gojek itu kawan-kawan mau menggunakan di negara manapun, selama ada Gojeknya ya, itu otomatis aplikasi melakukan lokalisasi secara otomatis. Nah, yang Gojek, jadi ceritanya Gojek itu kan udah ada di, yang aku tahu ya, di Vietnam, di Thailand. Sempat mereka menggunakan nama yang berbeda, di Thailand pakai Get, di Vietnam pakai GoViet. Di Thailand warnanya kuning, kuning kehijauan, di Vietnam warnanya merah. Padahal kalau di Indonesia kan warnanya hijau gitu ya. Tapi sekarang udah jadi Gojek khas hijau kembali. Nah, eh, itu kan salah satu contoh lokalisasi, benar nggak Pak? Yang ini masih debatable. Tapi sekarang ceritanya, dirimu mau ke Thailand, nggak perlu nginstal aplikasi berbeda, cukup nginstal Gojek, dan Gojek akan melakukan yang namanya lokalisasi. Ini bukannya aku promosi loh ya, yang pernah aku rasakan itu Grab. Jadi ceritanya, waktu itu aku kedua negara, ke Malaysia sama ke Thailand. Dan tiba-tiba Grab yang digunakan, yang tadinya setting pengaturannya bahasa Indonesia, tiba-tiba berubah ke versi bahasa Inggris. Jadi ada internasionalisasinya. Tapi, nah ini agak agak rancu memang ya. Mengubah menjadi bahasa Inggrisnya, itu proses yang namanya internasionalisasi. Kenapa gitu, Pak? Ya karena menggunakannya bahasa Inggris, bahasa internasional. Tapi untuk pembayarannya mereka melakukan lokalisasi. Ketika di Indonesia kan kita pakai rupiah tuh. Ketika aku nyampe di Malaysia, tiba-tiba opsi pembayarannya otomatis menjadi ringgit Malaysia. Pun ketika ke Thailand, tiba-tiba satuan mata uangnya berubah jadi baht Thailand. Nah, itu adalah salah satu contoh secara tampilan dilakukan internasionalisasi, secara ini ya,
secara mata uang dilakukan lokalisasi. Jadi internasionalisasi dan lokalisasi itu bukan dua hal yang kalau internasionalisasi ya tidak ada lokalisasi, enggak juga. Mungkin saja berlaku, mungkin saja terjadi. Gitu. Nah, apakah sampai sini kawan-kawan bisa memahami? Nah, satu lagi deh contoh, ya. Contoh, ini ada kampus di Thailand. Nah, namanya Chulalongkorn University. Oke, mungkin buat ya, orang Indonesia warna pink, sepertinya kurang apa ya? Kurang maco. Nanti dulu. Eh, Kalau di Thailand warna merah, kuning, pink itu memiliki asosiasi yang spesial. Ya, ini bukan masalah politik enggak, tapi jadi raja yang sekarang, yang sekarang itu raja yang terdahulu. Pokoknya ada makna warna kuning itu warnanya siapa, menunjukkan kesetiaan. Warna pink warnanya menunjukkan apa juga. Jadi ada asosiasi tersendiri warna kuning, warna pink, dan warna merah. Jadi kalau di Thailand orang cowok pakai warna pink itu biasa biasa aja gitu. Mungkin agak berbeda dengan di Indonesia itu kan, dijuluki yes, pinky boy. Oh di Thailand biasa aja loh orang cowok laki-laki pakai warna pink. Nah, ini kalau kita lihat kan ini kan udah jelas kan ada proses internasionalisasi. Nah, oke. Nah, ini salah satu contoh yang aku maksud melakukan internasionalisasi. Jadi website aslinya ini yang .th dalam bahasa Inggris. Ini kan chula.ac.th udah titik. Enggak ada embel-embel slash th maksudnya lokasi di Thailand bahasa Thailand enggak. Nah, jadi kalau orang Thailand sendiri mereka itu sangat menghormati raja, baik raja yang sekarang maupun raja yang terdahulu. Karena itu ketika masuk website versi asli yang bahasa Thailand, yang muncul ini apa ya? Aku terus terang tidak mengerti ini tulisan dibaca apa saja. Tapi kalau ada foto seperti kan menyatakan sebuah penghormatan gitu. Nah, tapi berbeda ketika kita masuk. Oh ya, kalau yang versi Thailand baru masuk yang gambar raja terdahulunya. Aku lupa Chulalongkorn itu raja apa? Raja Rama yang keberapa. Tapi kalau versi bahasa Inggris, yang pertama dimunculkan itu tulisan ini bahwa Chulalongkorn ini kampus yang terbaik berdasarkan ini. Jadi konten pun ternyata perlu disesuaikan ya. Karena kalau bagi orang di luar negara Thailand gitu ya, termasuk orang Indonesia kan tidak, orang Indonesia kan hanya di beberapa daerah yang masih mengenal sistem kerajaan ya. Melihat Thailand dengan sistem kerajaan, wah sangat kok mereka sangat menghormati raja banget ya. Nah, tapi kalau buat orang Thailand mengagungkan raja itu hal yang biasa. Karena itu tampilan websitenya untuk contoh real gitu ya, website Chulalongkorn University aja berbeda gitu kan. Nah, ini kalau dilihat slide-nya ini kan tidak ada yang gambar raja sama sekali, tapi yang halaman yang versi Thailand yang versi asli gitu kan. Ini baru masuk aja udah foto raja yang terdahulu. Kalau tidak salah itu Rama. Rama yang kelima apa yang ketiga ya? Aku lupa. Nah, jadi ketika melakukan internasionalisasi, si pemilik website ini sadar seperti informasi tentang raja yang kita agungkan sepertinya bagi masyarakat internasional bukan sesuatu yang prioritas. Maka konten ini ditiadakan. Jadi menyesuaikan memang. Ya. Nah, itu internasionalisasi versus apa tadi? Versus lokalisasi. Nah,
Berikutnya yang terkait tentang aksesibilitas. Oke, kita kembali ke slide-nya setelah cukup lama tidak kembali ke slide. Oke, jadi slide silakan nanti kawan-kawan bisa baca sendiri ya, bla-bla-blanya. Nah, ada ada sejumlah pendekatan akademik untuk kapannya. Nah, ini contoh kayak sedikit bantu menjelaskan. Jadi ini bahasa paling sederhananya dari penjelasan ini ya. Ceritanya kawan-kawan ini bikin sebuah maskapai penerbangan. Kemudian ini perlu disediakan, wah ternyata banyak nih penumpang yang arah ke Arab, ya daerah Arab. Wah potensial nih, kira-kira perlu nggak ya bikin versi Arab? Nah jawabannya, ini jawaban secara umum. Boleh jadi dalam kasus tertentu tidak terbukti, tapi kita ikuti aja yang sudah terbukti empiris ketika literatur ini dibuat. Jadi kalau ternyata yang ngerti bahasa Inggris, orang Arabnya, itu sedikit atau malah mungkin nggak ada, berarti lokalisasi cocok. Berarti kayaknya perlu bikin aplikasi versi bahasa Arab, gitu. Nah, atau misalnya terjemahan dalam bahasa, daerah tersebut itu diwajibkan. Contohnya, kalau mainan yang SNI dari negara manapun masuk Indonesia, itu ada syarat user manual bahasa Indonesia. Termasuk smartwatch ya, jam tangan yang cerdas, kemudian apalagi laptop, itu kalau pengen masuk di Indonesia itu wajib ada versi bahasa Indonesia. Itu kan salah satu contoh localization, walaupun lokalisasinya hanya dalam wujud dokumen. Nah, tapi lokalisasi ini kurang cocok kalau audiensnya kemungkinan besar ini udah udah hatam lah bahasa Inggrisnya. Contoh, mau bikin, wah ini ternyata pengguna aplikasi dari daerah Singapura banyak nih yang pakai maskapai penerbanganku. Apakah perlu membuat khusus bahasa Singapura? Ya nggak perlu. Satu, bahasa Singapura tuh nggak ada. Yang kedua, orang Singapura tuh pintar-pintar bahasa Inggris gitu kan. Karena dari kecil mereka itu setidaknya mengerti bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Di beberapa segmen ada yang mahirnya bahasa Mandarin, di beberapa segmen ada yang mahirnya itu bahasa Tamil, gitu kan. Bahasa Tamil atau bahasa apa sih istilahnya itu. Nah, jadi kalau pengguna kita banyak yang dari negara Singapura dan mereka pintar bahasa Inggris, tidak usah ada yang namanya versi bahasa misalnya bahasa Melayu. Sepertinya tidak perlu karena orang dari Singapura pun rata-rata sudah mengerti bahasa Inggris. Gitu. Nah, kemudian penjelasan-penjelasan lainnya. Nah, aksesibilitas ini fokusnya adalah kan tidak semua orang itu dilahirkan dalam kondisi misalnya matanya itu sebagaimana orang normal, pendengarannya, kemudian aktivitas gerak badannya. Nah, bagian ini kawan-kawan diharapkan memiliki empati untuk untuk menyediakan gaya adopsi bagi mereka yang kebetulan memiliki keterbatasan fisik, ya, atau mungkin keterbatasan mental. Contoh, mereka yang buta. Buta itu jangan diartikan babar belas nggak bisa ngelihat gitu ya. Enggak, buta itu kemampuan melihatnya berkurang atau mungkin hilang sama sekali. Namun ada kata-kata tadi, berkurang. Artinya contoh seperti misalnya orang yang hanya bisa melihatnya itu bureng sekali, itu sebenarnya termasuk buta, tapi buta sebagian. Kalau yang benar-benar buta tuh yang ya istilahnya mata tertutup atau dia mungkin mata melek tapi hanya melihat hitam gitu. Nah, atau misalnya orang yang eh, tuli gitu kan. Aku dulu mengira kata-kata tunarungu itu sopan. Ternyata kalau buat mereka yang tunarungu, mereka nggak suka dibilang tunarungu. Mereka lebih suka dibilang tuli.
yang menurutku tuli kok kayak kasar gitu. Nah, jadi mungkin ada kasus, penglihatannya kurang. Nah, biasanya nih di sini ada panduannya gitu kan. Nah, biasanya kalau kemampuan visualnya itu, berkurang atau bahkan tidak ada lagi sama sekali, biasanya kemampuan dia untuk mendengarkan ini mendadak meningkat. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan. Jadi, mungkin aja alat geraknya akan banyak dibantu oleh media pendengaran plus misalnya peraba. Contohnya, kalau kawan-kawan lihat sejumlah ATM itu nyediain tempat nyolok headset. Buat siapa, Pak? Buat mereka yang buta, yang penglihatannya sudah jauh berkurang. Jadi pas masuk colokin headset, earphone ke ATM-nya, nanti dapat instruksi, mencet-mencetnya itu pakai, jadi di keyboard itu ada titik-titik huruf braille, gitu. Nah, itu salah satu contoh untuk membantu mereka yang ada keterbatasan visual. Nah, kemudian kalau yang keterbatasannya pendengaran, di sini disediakan trik-triknya. Monggo, kawan-kawan bisa tinggal ikuti, pun halnya dengan yang physical movement dan seterusnya. Nah, sampai di sini kawan-kawan penjelasanku, ya. Semoga bisa memantik kawan-kawan untuk melihat bahwa ternyata ketika kita merancang interaksi manusia komputer, kita juga perlu mempertimbangkan orang yang mungkin secara jumlah dia tidak sebanyak pengguna yang dalam tanda kutip ya, normal gitu. Kebanyakan orang memakai aplikasi ini matanya normal. Tapi kan mereka yang matanya normal itu juga memerlukan bantuan teknologi informasi biar sama-sama bisa menggunakan manfaatnya. Karena itu juga perlu kita akomodasi kebutuhan mereka gitu kan. Atau misalnya dalam kasus lain, suatu saat bisnisnya ingin kita kembangkan tidak hanya di Indonesia. Kalau tidak hanya di Indonesia, apakah dilakukan internasionalisasi atau lokalisasi di segmen pasar yang kita tuju. Nah, itu ulasan kita pada siang ini. Senang bisa berbagi ilmu dengan kawan-kawan. Semoga menginspirasi. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.